Sahabat semua, kita tahu sebagian dari kita ada yang takut atau anti dengan hari Senin dan bahkan seolah membencinya, seperti tidak mau mendengar kata hari Senin, tidak mau memulai pekerjaan di hari Senin, merasa malas, tidak mau bepergian di hari Senin, dan lain sebagainya. Ini jelas terlihat aneh dan terasa kurang tepat, karena semua hari itu baik dan adanya hari Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya itu juga setelah hari Senin, namun seolah-olah ini sudah menjadi kemantapan hati sebagian masyarakat kita. Di kesempatan ini Juanesia akan bagikan beberapa penjelasan terkait hari Senin, kajian ilmiah dan menurut syariat Islam, serta tips menghadapi hari Senin untuk sahabat semua. Untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai agar nanti tidak salah pemahaman. Beberapa alasan orang benci hari Senin. I hate Monday. Iya, kalimat itu sering kita dengar di lingkungan sekitar kita. Terkait ini, laman kumparan Woman juga mengulas tentang hari Senin berikut ini. Hari Senin seringkali menjadi hari yang tidak diinginkan oleh hampir semua orang. Persepsi tersebut tampaknya sudah terpatri di otak hingga terkadang seseorang menjadi lebih gelisah atau cemas saat akan memasuki hari Senin. Mengapa demikian? Menurut ahli neuroscience dan penulis buku, Life with Bread, yaitu Ed Harold, sebenarnya yang dibenci bukanlah hari Senin itu sendiri. Tetapi yang dibenci adalah persepsi orang-orang tentang apa yang akan mereka jalani selama hari Senin, karena Senin adalah hari dimulainya suatu siklus pekerjaan atau siklus kehidupan baru setelah menikmati akhir pekan. Jika hidup Anda tidak berjalan sesuai keinginan Anda, maka Senin mungkin saja menjadi hari yang tidak bagus untuk Anda. Senin bisa menjadi perwakilan dari seluruh kejadian yang tidak ingin Anda alami, tutur Ed seperti dikutip dari Huffington Post. Tanpa disadari, rasa tidak suka terhadap hari Senin akan menciptakan stres pada kondisi psikis dan tubuh karena pemikiran Anda selalu dipenuhi rasa takut dalam menghadapi hari Senin. Alasan lain mengapa orang-orang tidak begitu menyukai hari Senin karena adanya perubahan emosi drastis dari hari Minggu, yang itu identik dengan hari yang menyenangkan di akhir pekan ke hari Senin, hari di mana Anda harus menjalani rutinitas mingguan kembali. Sama halnya dengan hari Jumat yang banyak ditunggu-tunggu oleh semua orang karena merupakan hari pengantar menuju akhir pekan. Dan lagi, ketakutan pada hari Senin karena terbawa oleh pengaruh culture atau adat yang seolah sudah menjadi kemantapan hati di dalam suatu masyarakat. Bagi saya, Senin sangat menarik. Bila Senin tiba, itu berarti minggu baru yang penuh dengan kesempatan. Kesempatan bertemu orang baru, mendengar berita baru, dan ratusan kemungkinan lainnya yang bisa terjadi selama seminggu ke depan, lanjut Ed lagi. Lantas, bagaimana cara menghadapi hari Senin? Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Salah satunya adalah selalu merasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan. Anda juga bisa melakukan teknik pengambilan napas inhale, exhale di pagi hari sebelum memulai hari Senin. Selain itu, berikan waktu sejenak bagi diri Anda untuk berpikir mendalam dan mencari penyebab mengapa Anda membenci hari Senin serta bagaimana cara mengatasinya. Ini yang saya katakan kepada orang-orang ketika mereka bilang bahwa mereka benci hari Senin, berpura-puralah bahwa ini hari Jumat, tutup Ed Harold. Tentang hari Senin menurut Islam. Sejarah mencatat Nabi Muhammad memiliki hubungan erat dengan hari Senin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin yaitu di bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Tepatnya di tanggal 12, yang merupakan pendapat paling masyhur. Mengutip uraian di laman inilah.com, yang menjelaskan bahwa hari Senin adalah hari yang penuh berkah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, diangkat sebagai nabi pada hari Senin, berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah pada hari Senin, dan mengangkat Hajar Aswad pada hari Senin juga. Sementara riwayat lain mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah dalam keadaan berhitan dan tali pusarnya telah putus. Banyak keistimewaan dari beliau, salah satunya pada malam kelahirannya terjadi berbagai keajaiban, antara lain banyak berhala yang jatuh ambruk dari tempatnya berdiri. Pada saat kelahirannya tampak cahaya terang benderang di cakrawala hingga menyinari istana-istana di negeri Syam. Kegoncangan hebat dialami istana Kisra, Maharaja Persia, yang mengakibatkan tiang-tiang penyangganya berjatuhan. Api sesembahan kaum Majusi di Persia pun mendadak padam pada malam itu. Yang selama lebih dari 1000 tahun sebelumnya tidak pernah padam. Yang lebih baik dari beliau seakan tak pernah terlihat, yang lebih elok dari beliau seakan tak pernah terlahirkan. Beliau dilahirkan seakan-akan tanpa sedikit pun ada cacat, seolah-olah beliau tercipta seperti yang beliau inginkan, kutipan oleh Pustaka Raghib. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mat bin Adnan. Nasabnya sampai kepada Ismail bin Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Dan beliau lahir pada hari Senin. Islam menganggap semua hari itu baik. Sebagai seorang mukmin,
Kita tidak dibolehkan menganggap atau mengatakan hari ini hari buruk, hari ini hari kurang baik, hari ini hari sial dan sebagainya. Karena semua hari itu baik, lebih-lebih hari Senin. Terkait hari baik, Abu Hurairah pernah menceritakan sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai bersikap optimis yang baik dalam setiap keadaan. Termasuk ketika orang punya rencana maka dia dianjurkan untuk optimis dalam melakukan rencananya selama rencana yang dia lakukan adalah sesuatu yang halal, apalagi seperti pernikahan, yang itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dan beliau Rasulullah membenci tiaroh yaitu berkeyakinan sial karena hari tertentu atau karena bulan tertentu atau karena peristiwa tertentu, dan tiaroh dalam Islam hukumnya syirik sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tiaroh itu syirik diulangi oleh Nabi sebanyak 3 kali. Dan kita sebagai kaum muslimin tentu saja sangat tidak diperkenankan untuk berkeyakinan sial dengan adanya hari tertentu atau keyakinan sial karena weton, apalagi karena kemudian pengaruh hitung-hitungan ada hari pasaran Kliwon, Pahing, dan seterusnya, yang itu sama sekali tidak pernah dikenal dalam Islam. Perlu diketahui bahwasanya perhitungan semacam itu adalah warisan dari budaya Hindu atau budaya animisme atau agama paganisme sebelum adanya Islam di Indonesia. Karena itu tidak selayaknya bagi kaum muslimin ikut-ikutan dengan melibatkan diri mempercayai hitung-hitungan semacam itu, sebagaimana ini dinamai dalam Islam yang disebut oleh Nabi dengan tiaroh. Kemudian apakah harus mencari hari baik? Jawabannya semua hari baik, sebagaimana tadi dikatakan beliau menyukai sikap optimis yang baik. Namun apakah boleh memilih hari untuk menggelar suatu hajat seperti pernikahan? Jawabannya boleh saja asalkan itu bukan untuk urusan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilih hari yang pas untuk pernikahan misalnya, ini dibolehkan karena memang berhubungan dengan banyak pihak. Alasan perlu mempertimbangkan kapan dan waktu yang tepat untuk menggelar hajat pernikahan karena ada pihak-pihak yang perlu kita hadirkan, jadi perlu memilih hari yang tepat kapan orang-orang yang kita undang bisa hadir dalam acara tersebut. Hal semacam ini diperbolehkan, kembali pada masalah tradisi dan adat manusia. Hanya saja ada bulan yang kita dianjurkan melakukan pernikahan, menurut sebagian ulama adalah bulan Syawal, berdasarkan keterangan dari Aisyah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, Rasulullah menikahiku di bulan Syawal dan beliau tinggal bersamaku karena setelah Nabi menikah beliau tidak langsung hidup satu rumah namun berpisah. Dan Nabi baru tinggal bersama Aisyah juga di bulan Syawal di tahun berbeda, artinya ada unsur kesengajaan di mana Nabi memulai kehidupan baru beliau di bulan Syawal. Sementara kata para ulama alasan Nabi memilih bulan Syawal untuk mengawali kehidupan berkeluarga adalah dalam membantah keyakinan orang-orang musyrikin, karena mereka beranggapan bulan Syawal adalah bulan sial karena bagi masyarakat Arab, Syawal adalah bulan pantangan untuk pernikahan. Sehingga bagi mereka Syawal dihindari untuk melakukan pernikahan membangun keluarga. Termaksud mengawali kehidupan rumah tangga dan Nabi melakukan itu dalam rangka membantah mereka. Salah satu fenomena di masyarakat Indonesia terkait menghindari memulai pekerjaan atau menggelar hajat di hari Senin yaitu di masyarakat Jawa. Menurut pengamatan kami, hal ini terjadi karena kesalahpahaman dalam menafsirkan perhitungan dari orang-orang tua dahulu. Karena kesalahan penafsiran tersebut hingga terbawa turun-temurun ke anak cucu. Orang Jawa khususnya orang tua dulu tidak mau memulai pekerjaan, atau menggelar hajat seperti pesta pernikahan di hari Senin karena lebih kepada penghormatan kepada hari Senin, ini karena hari Senin merupakan hari yang istimewa dan penuh berkah, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan, hari di mana beliau diangkat menjadi Nabi dengan turunnya wahyu pertama, hari di mana beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, hari beliau memindahkan Hajar Aswad, hari terbukanya pintu surga, hari disunahkan untuk berpuasa, dan lainnya. Karena keistimewaan hari Senin itulah membuat hari Senin seolah menjadi hari yang sakral bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Sebab alasan tersebut menjadikan orang tua dulu seolah ada perasaan tidak sopan atau tidak pas jika hari penuh berkah tersebut dipakai untuk pesta-pesta dan lebih fokus pada urusan duniawi. Seharusnya hari Senin yang penuh berkah ini dijadikan untuk fokus beribadah seperti berpuasa, berzikir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak amalan ibadah lainnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan menjauhkan kita dari perbuatan lalai dan hilaf.